Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya banggakan, mahasiswa Istiqomah Nusantara, hari ini kita ketemu di media pembelajaran kita, yaitu tentang manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran ini merupakan sebuah rencana yang memang perlu kita bahas karena ini materi perkantoran, ya. Jadi perkantoran itu apa arti perkantoran menurut kalian? Apa sih kantor itu? Tempat berkegiatan. Sederhananya begini, dimanapun kita berada, entah di rumah, entah di sekolah, entah dimanapun, yang penting ada ruangan, bisa dikatakan kantor. Kantor itu tidak mesti gedung wow, kan kamar kita bisa jadi kantor, ya. Jadi itulah kantor adalah tempat kita melakukan aktivitas sehari-hari di mana ada pekerjaan yang kita kerjakan. Tapi dalam konteks ini perkantoran, kalau berbicara perkantoran luas itu diartikan ada karyawan, ada manajer, Bendahara, ada sekretarisnya, wakil dan sebagainya. HRD, Ya, dan sebagainya. Tetapi perlu diingat, nah ini perlu diingat sama kita semua. Manajemen perkantoran itu tidak, atau perkantoran itu kita tidak awam di situ. Hanya saja perlu diingat ini dalam konteks terutama karyawan, manajer dan sebagainya. Ada istilah kata moderasi beragama. Moderasi artinya itu tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, alternatif untuk mencapai keseragaman, keberagaman. Karena kenapa saya masukkan moderasi beragama dalam manajemen ini perlu? Misalnya sebuah tempat kita kan termasuk lembaga pendidikan yang Islam. Nanti kalau ada orang Kristen bagaimana? Atau kita masuk di sebuah kantor, di mana perkantoran itu pemerintahan, ada orang tua, ada Kristen, kita sama halnya, sama layaknya. Ini perlu, sehingga jangan ada terjadi komunikasi dan intervensi di situ. Tadi sering terjadi, dia bukan orang Islam tuh, buat apa kita layan? Dia orang Islam tuh, dia beda paham. Ini perlu kita waspadai di sini. Kalau berbicara perkantoran, mungkin mahasiswa saya yang ada di sini, khususnya semester 4, kemudian hari ini kita berbicara tentang ini, hal-hal tema-tema seperti ini, saya rasa tidak awam lagi bagi kami. Berbicara tentang perkantoran itu sama dengan juga berbicara dengan organisasi. Kan organisasi itu berbicara seperti itu juga. Ada masuk di sebuah tempat, diskusi, kemudian melakukan komunikasi, ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan sebagainya. Mungkin di sini saya akan memberikan sebuah video yang bisa kita tonton juga di sini, ya. Media pembelajaran kita itu tidak mesti apa yang saya buat sebenarnya. Sekarang kan di dunia YouTube kita buat pakai image dan sebagainya. Bisa kita Cici, tapi besar suaranya nggak ada? Kecil ya? Iya. Oke, dosa ya. Dosa kita pakai itu aja nggak jelas suara. Jadi itu gambarannya dari mahasiswa kebanyakan. Kalian adalah seorang manajer bisa, kalian adalah seorang karyawan bisa, kalian adalah seorang bagian dari orang yang terpenting di sebuah tempat. Kita bisa menjadi ada masukan dari saya, yaitu ingat dalam manajemen apapun mengelola sebuah lembaga tetap kita mengatasnamakan moderasi beragama. Sangat penting. Ini biasanya kita lupakan moderasi beragama. Karena apa? Kejadian tidak halal agama, bahkan tidak melayani dengan efektif.
karakter seseorang itu akan berubah di mana tempat dia tinggal. Kenapa dia keras? Karena cuacanya panas. Kenapa dia halus lembut? Karena suasana daerahnya adem. Itu berpengaruh sekali di situ. Nah, sehingga apabila kalian nanti dihadapkan dengan itu, disitulah yang otak harus juga memiliki konsep individu yang stabil dalam konteks karakter kita, ketakutan di dalam apa sifatnya, kualitas itu kita perhatikan. Kadang orang luar mungkin bagian Papua dia bertanya dengan nada kerasnya, kalian mikir dia marah dan sebagainya. Itu hal yang mendasar saya rasa. Kalau berbicara manajemen perkantoran, dokumentasi dan sebagainya, itu pos-posnya tersendiri. Saya rasa kalian tidak awal. Hanya saja kita akan awal terhadap karakter seseorang yang masuk di dunia lingkungan perkantoran. Itu yang paling kita tahu. Bisa dipahami ya? Ya. Dimanapun, jangankan kita di desa kita pun seperti itu kan? Hukumnya beda, daerahnya beda, dari segi bahasa beda. Ini harus kita pahami dalam manajemen perkantoran yang sifatnya melayani publik. Kita berbicara pelayanan publik itu kemarin ada ya materi seperti itu. Pelayanan publik 3 jam dari itu dia masuk. Sekali lagi hal-hal yang sifatnya dasar perlu menjadi mahasiswa. Ini adalah konteks luas perkantoran ini, perkantoran sosial, budaya, situasi itu masuk. Kuncinya adalah berjalannya pembangunan situasi akan dilakukan juga generasi harus dijalani dengan baik. Oke, hadirin.